Halo Diazens, ketemu lagi dengan saya Ega di Dia Misteri. Setelah sekian lama akhirnya kita mengundang salah seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya nih. Setelah sebelumnya kita terlalu banyak kedatangan dukun bernama Angga ya. Kalian cek videonya di sini. Kita akan menyambut narasumber kita hari ini yaitu adalah Nana. Halo Nana. Halo Kak. Boleh perkenalan dulu, kamu ini makhluk apa sebenarnya? Oke, kebetulan aku nih manusia, nama aku Nana dan saat ini aku merupakan mahasiswa semester 6 di salah satu kampus di Malang. Oke, ini secara garis besar dulu nih. Yang mau kamu ceritakan ini tentang apa? Garis besarnya aja. Oke, jadi sebenarnya yang mau aku ceritain hari ini tuh tentang rumah aku. Rumah kakek buyut sih sebenarnya. Oke, rumah buyut ya? Iya benar, rumah buyut di salah satu daerah di Jawa Timur. Oke, ini rumahnya kenapa nih kalau boleh tahu? Nah kan rumah kakek buyut, itu kakek buyut kan pasti udah tua banget ya Kak. rumah lawas lah ya? Iya bener banget, jadi rumahnya tuh umurnya udah ratusan tahun gitu. Oke, jadi di situ banyak gangguan yang kamu alami juga di sana? Bener banget, karena ya mungkin rumah tua ya, jadi gangguan-gangguannya tuh banyak gitu. Oke, nggak sabar kita akan langsung dengerin ceritanya, jangan lupa. Dengerin baik-baik. Kakek aku sendiri itu lahir di tahun 1945. Jadi rumah itu udah ada jauh banget sebelum tahun itu. Mungkin Belanda masih ada di sini, rumah itu udah ada gitu di situ. Oke, itu bangunan rumahnya bisa digambarin nggak? Kayak bangunan Belanda kah? Atau memang kayak rumah biasa Jawa pada umumnya gitu? Oke, sebenarnya rumahnya tuh kayak rumah Jawa biasa ya, tapi luas banget. Halamannya luas atau rumahnya luas? Semuanya luas. Oke. Nah kebetulan anaknya Eyang Buyut kita ada 12 Kak. 12, oke. Ada 12, jadi otomatis rumahnya gede, kamarnya banyak gitu. Nyeremin nggak sih secara look kalau dulu itu? Jujur sampai sekarang masih nyeremin sih. Meskipun udah direnov? Masih nyeremin, apalagi di bagian rumah depan. Bagian depannya. Oke. Ini aku langsung penasaran seremnya ini gimana nih gitu. Oke. Jadi di ruang depan itu kan aku tadi cerita nih ada 2 kamar. Tapi aku nggak tahu kenapa di ruang depan itu dari dulu sampai sekarang itu tuh masih horor gitu hawanya. Jadi aku takut kalau mau ke sana. Even cuma buat nyalain lampu tuh aku takut. Boleh tahu itu kira-kira kenapa bisa kayak gitu? Nah, jadi kan ada 2 kamar nih di depan nih. Kebetulan waktu kecil aku juga tinggal sama apungku di rumah itu. Oke. Terus ya udahlah, aku tidur di kamar yang dipakai apungku sekarang karena dulu apungku kamarnya nggak di situ sebelum aku pindah. Nah, terus habis itu di kamar yang aku pakai dulu itu tuh aku juga merasakan diganggu gitu. Ya sebenarnya sama kayak mamaku gangguannya. Kayak ada yang pegang-pegang kakiku. Kayak berasa banget gitu loh. Jempol dipegang gini kayak diginiin gitu. Oke. Terus waktu aku tidur malam-malam, kan aku tidur biasa tuh lampu matiin. Oke. Nah itu aku merasa kayak ada yang loncat-loncat di atas kasurku. Kayak bener-bener loncat-loncat. Goyang ya kasurnya ya? Goyang. Aku tuh ngira waktu itu aku halusinasi gitu. Dan akhirnya aku buka mata nih, aku udah merem waktu itu. Aku buka mata, aku ngira halusinasi. Tapi kok masih berasa gitu goncangannya. Oh masih? Masih. Tapi kamu nggak lihat apapun? Nggak lihat apapun, tapi goyang kasurnya. Akhirnya aku nyalain lampu kan. Aku masih merasa, oh mungkin belum sadar sepenuhnya nih. Aku duduklah lagi di situ, tapi masih berasa gitu goncangannya tuh masih berasa. Sisa-sisanya? Enggak, masih kenceng. Masih kenceng banget. Even kamu duduk tuh? Duduk, udah duduk gini nih, udah gini, diem. Terus aku bentar kayak gini. Kok masih kerasa ya gitu. Terus akhirnya aku kan nyaliku Yupi ya, jadi aku langsung lari ke dalam lewat tangga-tangga yang pokoknya banyak lorong-lorong itu. Aku langsung lari. Kebetulan ayahku masih bangun di ruang tengah. Aku kayak diem gini, ditanyain kenapa Kak gitu. Nggak apa gitu, langsung tidur. Oh tidur sendirian tuh? Sendirian. Oh nggak sama ade, mungkin ademu iseng lagi. Oh punya ade tapi kan? Punya, tapi adekku di kamar yang di ruang tengah agak ke sana, yang di kamar bagian lorong ujung.
Oke, aduh jauh banget lagi. Itu jatuhnya kalau mau ke kamar satu ke kamar lain kayak ya naik bus aja kali ya kalau nggak lagi jauhnya. Itu kejadian pertama yang pernah kamu alamin yang kayaknya rumah ini nggak beres deh, rumah ini ada deh. Itu kapan atau kejadian apa? Nah, itu sebenarnya nggak kejadian secara gamblang sih. Cuma aku baru tahu ternyata di rumahku itu ada nyimpen pusaka gitu. Nyimpen pusaka? Oke. Apa? Pusakanya apa? Jadi pusakanya yang waktu aku masih kecil, masih SD nih, itu tuh kata mamaku ada 2 gitu. Bentuknya keris. Dua-duanya keris? Ya, keris semua. Nah, kedua keris itu ada namanya, Kak. Boleh disebut nggak? Boleh. Namanya tuh, satunya tuh Nogososro Sabuk Inten. Nogososro Sabuk Inten. Iya. Oke. Terus yang kedua satunya tuh Tilam Sari. Tilam Sari. Mereka pasangan kah? I don't know pasangan apa enggak. Yang jelas ada 2 itu. Berarti kejadian-kejadian itu karena pusaka ini? Bisa jadi. Karena kan apa ya, pusaka-pusaka kayak gitu kan karena itu ada isinya. 2 pusaka itu ada isinya. Oke. Jadi pasti mengundang gitu. Mengundang yang lain untuk datang juga. Dan mamaku juga cerita nih kalau 2 pusaka itu, mamaku diceritain sama eyang buyutku. Itu katanya 2 pusaka itu tuh kalau yang Nogososro Sabuk Inten itu emang isinya naga, kayak apa ya, roh gitu loh. Sosok naga ya? Iya, sosok naga. Spirit naga. Bener. Terus yang Tilam Sari itu isinya kuda gitu, kayak sosok kuda. Kuda? Oke. Kenapa aku bisa seyakin itu bahwa 2 sosok itu tuh ada? Karena sewaktu aku kan kamarku pindah-pindah nih dulu. Jadi aku sempat nempatin kamar tengah juga. Kamar tengah juga tuh aku tempatin. Aku pernah malam-malam, aku lupa waktu itu hari apa. Pokoknya aku tidur, waktu aku masih kayak setengah sadar tuh aku dengar suara kuda gitu. Di ruang tengah yang bener-bener itu tuh jelas banget suaranya di aku. Suara tapak kuda atau suara meringki? Meringki kuda ya? Wah, itu jam berapa? Malam, udah malam. Udah malam banget. Dengarlah suara meringki kuda. Ya balik lagi, aku kira aku halusinasi gitu. Akhirnya aku bangun lagi, kayak aku melek nih, berusaha menyadarkan diri. Tapi kok makin lama malah makin keras suaranya tuh. Bener-bener aku kayak, aduh apa ini gitu kan, kayak takut banget gitu. Akhirnya aku berusaha merem lagi, aku masih ingat banget, aku waktu itu langsung tutup bantal gitu. Jadi kepalaku di bawah, saking aku takutnya. Dan gak cuma itu aja Kak, jadi habis ada suara kuda nih, kayak meringkih. Di momen yang sama nih? Momen yang sama. Ada suara ketawa. Ketawa? Ketawa Kunti kah? Iya, bener banget. Sumber suaranya sama dengan sumber suara yang si kuda ini? Sama, bahkan aku merasa suara itu ada di ruang tengah gitu. Jadi ini ruang tengah nih misal. Nah terus ini di sini kamar, di sini kamar. Aku memakai kamar yang sebelah sini. Nah aku merasa kamarnya tuh ada di depan pas gitu loh. Si kuda sama Kunti gitu? Iya, ya agak jauh lah, mungkin jarak beberapa meter gitu. Nggak yang depan pintu pas gitu lah. Mamaku tuh ternyata juga sering dimimpiin gitu loh. Dimimpiin? Sama sosok-sosok dalam pusaka itu. Bahkan mamaku cerita ada sosok kayak nenek-nenek gitu datang ke mimpi mamaku. Nenek-nenek? Iya. Berarti kalau misalkan ada, kan tadi ada keris 2, yang satu isi naga, yang satu isi kuda. Iya bener banget. Kalau yang datang ke mimpi mama kamu itu adalah nenek-nenek, berarti ini bukan dari keris ini dong? Bukan. Ada pusaka lain lagi kah? Banyak. Oh banyak, oke. Boleh tahu nggak berapa kira-kira? Banyak itu berapa? Ada puluhan kah? Kalau puluhan sih enggak ya, cuma tuh 5 lah lebih. Oke. Ketika gangguan itu datang, ini apakah dari keris itu marah karena dijual-jualin atau emang karena nggak dirawat abis itu mengganggu seisi rumah atau gimana? Kalau prediksinya akungku, mamaku, intinya keluarga besar kan sempet diskusi nih karena ya banyak gangguan lah gitu. Nah diprediksi bahwa mungkin marah sampai kita tuh waktu itu manggil namanya Pak Agus gitu, datang ke rumah bapaknya tuh adalah
kiai gitu. Kiai lah gitu. Dia juga sempat nanganin buleku karena waktu itu juga sempat ketempelan. Wow. Oke. Nah, terus katanya oh ini marah gitu. Terus sampai ditanyain kan sama mamaku, terus yang datang ke mimpiku siapa gitu. Terus bapaknya bilang, ya itu yang jaga rumahmu gitu. Ada yang jaga rumah. Yang jaga rumah itu? Ada. Si nenek itu di mimpinya mama kamu ngapain tuh neneknya? Ya kayak ngasih tahu gitu. Ya aku kurang jelas ya waktu itu tuh neneknya ngomong apa. Intinya didatengin dan mamaku cerita itu tuh beberapa kali gitu. Jadi nggak cuma sekali aja. Oh berulang ya? Oke. Dan mamaku tuh mimpinya neneknya itu ada di sebuah sumur di belakang rumah. Jauh sih sumurnya di kebun-kebunan gitu, di kebunan rumah. Tapi emang ada sumur itu? Ada. Ada berapa sumur ya di rumahku? Ada 1, ada 2 kayaknya. Ada 2. Yang satunya tuh di kebun-kebunan, yang satunya itu di dekatnya dapur. Gitu. Nah, ini menarik. Biasanya kalau memang ini marah ya kan karena dijual atau apa, biasanya ketika pusaka ini sudah dimiliki sama orang lain, bisa-bisa si pusaka ini kembali lagi tuh ke rumah karena nggak terima, atau yang membeli ini dapat musibah atau apa kayak gitu. Nah itu kejadian juga nggak sama keluarga kamu? Kejadian dua-duanya. Jadi tuh kena musibah iya. Terus ada juga yang dibalikin ke rumah. Tapi yang dibalikin ke rumah tuh aku nggak tahu apakah itu termasuk pusaka atau enggak. Tapi itu berupa meja marmer gede banget gitu. Meja? Meja marmer. Oke. Jadi meja marmer kan ya lumayan ya adanya. Itu tuh emang peninggalan dari dulu. Dibawa, bukan dijual ini, dibawa ke rumah barunya dia. Dia ini sakit-sakitan. Habis membawa meja itu. Terus abis itu katanya dimimpiin juga gitu. Istilahnya aku nggak tahu dimimpiin siapa. Tapi yang jelas katanya tuh dikasih pejangan gitu untuk balikin mejanya gitu. Akhirnya setelah dia dapat mimpi itu, beberapa kali dia mengembalikan meja itu ke rumah. Dan udah nggak sakit-sakitan? Bener banget. Selang beberapa hari dia udah sehat gitu. Sehat walafiat. Bahkan di rumahnya dia udah nggak kemimpian lagi. Dan waktu meja itu dibawa, FYI, dia tuh kayak dapet teror gitu di rumahnya dia yang baru. Terornya tuh sampai waktu itu omku yang bisa ngeliat tuh datang ke sana buat nemenin. Gitu. Karena itu di rumah itu tuh cewek-cewek semua. Iya. Ibu anaknya cewek-cewek semua kan, diteror sama genderuwo sama adalah pokoknya beberapa gitu. Akhirnya aku nemenin setiap malam. Terus akhirnya karena udah dimimpiin beberapa kali, dibalikin mejanya, udah kelar. Oke, berarti secara ini 2 pusaka itu udah nggak ada di rumah itu ya? Nggak ada, karena pertama keluargaku itu udah sibuk semua waktu itu. Jadi takutnya dia ngamuk lagi. Itu kapan tepatnya? Tepatnya untuk dititipin. Kayaknya waktu aku SD sih. Waktu aku SD, mungkin 2 tahun atau 3 tahun setelah aku kelas 3 tuh berarti kelas berapa? Kelas 5-an. Iya, sekitar itu. Nah, itu ke siapa nitipinnya? Kesiapannya aku kurang tahu. Yang jelas tempatnya itu ada di Tulungagung. Di Tulungagung ya? Salah satu kota di Jawa Timur itu teman-teman. Mungkin ini juga jadi pertanyaan besar buat teman-teman ya. Boleh disebutin nggak bentuk pusaka-pusaka yang kamu tahu di rumah buyut kamu? Yang jelas ada 2 keris, 1 meja marmer. Yang sekarang masih ada? Masih ada. Masih ada, oke. Terus bentuk apa lagi? Kalau yang fisik ya? Yang fisik, oke. Itu tuh kayak ada sebuah apa ya? Kayak guci atau mangkok ya, mangkok emas gitu. Kayak gitu. Nah, itu tuh dia juga gitu. Kayak kadang tuh bisa gerak gitu loh. Padahal dia tuh berat gitu. Oke, kayak kuningan gitu kali ya? Iya, kuningan. Dan itu sama mamaku dirawat banget. Karena ya, mungkin karena kuningan, dia takutnya itunya juga ada isinya. Karena ya itu tadi, dia kadang menimbulkan suara. Suara apa? Suara kayak gerak gitu loh. Oke. Gerak penting gitu. Terus, apa lagi? Itu, terus apa lagi ya? Kayak bentuk guci gitu sih, kayak toples ada penutupnya gitu. Itu, kalau yang aku tahu itu sih, sama itu tadi. Kalau lonceng sapi itu emang dari sapi ya. Cuma aku merasa dia tuh kayak kadang bunyi gitu loh. Oke. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak untuk dia Zens yang mungkin keluarganya atau dia sendiri itu
berhubungan dengan pusaka-pusaka gitu. Kalau dari pengalaman keluargaku sebenarnya yang jelek jangan ditiru ya. Kalau misalkan udah dikasih warisan, diminta untuk menjaga, itu ya dijaga gitu. Apalagi itu barang yang ada isinya. Jangan sampai berlaku sembarangan ke barang itu gitu. Dan kalau misalkan niatnya menjual itu adalah untuk profit, untuk biar dapat duit, itu istilahnya kayak mengindahkan atau nggak peduli sama apa yang udah dititipin orang tua ke kita gitu. Dan kalau teman-teman percaya atau nggak percaya, mereka tuh ada gitu di sekitar kita, ada. Dan kalaupun mereka mengganggu, itu aku menyebutnya bukan mengganggu, tapi mereka ingin berinteraksi sama kita karena emang kita hidup berdampingan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutin. Ya mungkin sometimes takut wajar, cuman kita masih punya Allah gitu. Wah, itu tuh kuncinya tuh. Tuh kunci itu. Kita masih punya Allah yang bersama kita gitu. Oke Diazen, jadi itu cerita dari Nana yang seru banget tentang rumah buyutnya yang ternyata dibalik gangguan-gangguan itu, bukan gangguan ya, dibalik fenomena-fenomena gaib itu ternyata ada yang disebabkan oleh marahnya penghuni atau isi dari pusaka dari buyutnya sendiri. Yang kita tahu ada beberapa saudaranya yang tidak bertanggung jawab dengan menjual-jual gitu ya. Oke, seru banget. Ini salah satu cerita horor yang sebenarnya nggak horor-horor banget. Justru kita mendapatkan banyak pelajaran di sini. Yang mana kita harus amanah gitu terhadap apa yang sudah diamanahkan ke kita. Kayak gitu. Oke, Diazen, terima kasih udah nonton video ini. Terima kasih sudah klik video ini, apalagi nonton sampai habis. Dan jangan lupa subscribe karena banyak sekali penonton Dia Misteri yang ternyata belum subscribe. Meskipun sudah nontonin terus dari banyaknya video yang kita produksi, tapi tidak subscribe. Itu kurang ajar teman-teman ya. Jadi tolong subscribe, juga jangan lupa share, jangan lupa nyalain lonceng, karena setiap kali kita upload video, kalian akan tahu kapan waktu untuk nonton Dia Misteri. Akhir kata, see ya.